Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Enika Seni. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan konsep usaha, energi, daya, dan efisiensi. Pada bagian kedua ini, materi yang akan kita bahas mengenai energi. Apa itu energi? Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut melakukan usaha. Macam-macam energi yang akan kita bahas itu yang pertama ada energi potensial, yang kedua ada energi kinetik, yang ketiga ada energi mekanik. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya. Energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda. Kemudian dipengaruhi juga oleh massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula energinya. Dapat kita rumuskan untuk energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Di mana EP itu adalah energi potensial dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Contoh soal, sebuah benda berada 2 meter di atas permukaan tanah. Bila massa benda 1 kg, percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa besar energi potensial suatu benda? Di sini diketahui ketinggian atau H sama dengan 2 meter, massanya 1 kg, gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi potensial atau EP. EP sama dengan M kali G dikali H. Kita masukkan massanya 1, gravitasinya 9,8 dan H-nya 2. Ini kita jumlahkan atau kita kalikan, 1 dikali 9,8 dikali 2 hasilnya adalah 19,6 Joule. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak, dipengaruhi oleh kecepatan dan massa. Energi kinetik sebanding dengan massa benda dan kuadrat kecepatan benda. Dapat dirumuskan EK sama dengan setengah M Pi kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik. Energi kinetik dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, Pi adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Contoh soal, sebuah benda bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, hitung besar energi kinetik yang dimiliki benda tersebut. Diketahui M 4 kg, P-nya 5 meter per sekon, yang ditanyakan EK atau energi kinetik, di mana EK itu adalah setengah M Pi kuadrat. Kita masukkan angkanya, setengah, massanya 4, kemudian Pi-nya adalah 5 kuadrat. Setengah kali 4, 2 dikali 5 kuadrat, 25 kali 2, jadi 50 Joule. Usaha dan perubahan energi. Usaha merupakan perubahan energi atau W sama dengan delta E. Suatu benda memiliki usaha, dan jika ketinggiannya berubah, maka usaha tersebut boleh kita nyatakan sebagai W sama dengan delta EP. Usaha sama saja dengan perubahan energi potensial, di mana perumusannya adalah W sama dengan delta EP atau EP2 dikurangi EP1. Dan jika suatu benda itu mengalami perubahan kecepatan, maka usahanya boleh kita samakan dengan perubahan energi kinetik atau perumusannya W sama dengan delta EK atau EK2 dikurangi EK1. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi secara umum menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk dari satu energi ke bentuk energi lainnya. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik.
Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik sistem atau energi mekanik sebelum dan sesudah kejadian itu jumlahnya harus sama. Di sini perumusannya adalah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, atau EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Kalau kita jabarkan, maka M1 dikali G dikali H1 ditambah setengah M1 V1 kuadrat sama dengan M2 dikali G dikali H2 ditambah setengah M2 V kuadrat. Contoh soal, sebuah pesawat terbang masanya 1500 kg melaju dengan kecepatan 200 meter per sekon pada ketinggian 500 meter. Bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A. Energi kinetik pesawat, B. Energi potensial pesawat, C. Energi mekanik pesawat. Di sini diketahui masanya 1500 kg, H-nya 500 meter, kemudian kecepatannya 200 meter per sekon kuadrat, kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Untuk energi kinetik, rumusnya adalah setengah M/V kuadrat. Kita masukkan angkanya setengah, masanya 1500, V-nya 200 kuadrat. Jadi jika kita hitung, diperoleh EK-nya adalah 30 juta Joule. Jika kita konversikan ke dalam kilo, kilo itu berarti dibagi 1000, maka sini didapatkan energi kinetiknya adalah 30.000 kilo Joule. Dan untuk energi potensial, rumusnya adalah M kali G dikali H. Kita masukkan angkanya, masanya 1500, gravitasinya 10, kemudian H-nya 500. Maka diperoleh energi potensialnya adalah 7.500 Joule. Atau jika dikonversikan ke dalam kilojoule, maka diperoleh 7.500 kilojoule. Terakhir, untuk energi mekanik, itu penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Maka diperoleh di sini 30.000 kilojoule ditambah 7.500 kilojoule. Jadi diperoleh energi mekaniknya, ini energi mekanik ya, energi mekanik, ini juga energi mekanik. Jadi hasilnya energi mekaniknya adalah 37.500 kilojoule. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.